Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Langsung aja, hari ini kita bakal ngebongkar satu topik yang saya yakin banget pernah bikin setiap pemimpin, manajer, atau pemilik bisnis ngerasa frustrasi sampai rasanya pengen narik rambut sendiri. Ya, kita bicara soal gimana menghadapi karyawan yang benar-benar masa bodoh. Mengambil wawasan keren dari pakar bisnis Tom MC Eiffel, kita bakal bedah masalah pelik ini. Kita nggak akan bahas soal mecat orang sambil emosi ya, sebaliknya kita bakal lihat masalah ini pakai kepala dingin, tegas, tapi tentu saja tetap punya empati. Oke, mari kita bedah sama-sama. Anda pasti hafal banget tipe karyawan yang saya maksud ini. Mereka fisiknya ada di meja kerja, kelihatan ngetik, tapi pikiran dan hatinya entah lagi jalan-jalan kemana. Sebagai pemimpin, kita pastinya pengen fokus ngasih perhatian ke tim yang punya api semangat buat perusahaan, tapi pada kenyataannya, kita malah sering terjebak pusing mikirin segelintir orang yang sikap apatisnya ini diam-diam meracuni atmosfer kerja sekantor. Jadi, pertanyaannya sangat valid. Gimana sih cara logis mengatasi karyawan yang cueknya kebangetan ini? Untuk menjawab itu, kita punya 5 poin utama hari ini. Mulai dari dilema pemimpin, mengenali tanda sikap buruk, mengidentifikasi si pembuat masalah, bahaya pelanggaran integritas, sampai ke solusi mengatasinya. Masuk ke bagian pertama, dilema pemimpin perusahaan. Jujur aja, setiap pemimpin pasti mendambakan staf yang dedikasinya tinggi. Tapi pas dihadapin sama staf bermasalah, kenapa banyak dari kita yang justru diam aja? Kenapa kita sering membiarkan mereka tetap berkeliaran? Alasannya macam-macam. Ada yang takut kantor bakal kekurangan staf, ngerasa susah banget nyari pengganti di zaman sekarang, atau diam-diam kita ngarap, paling besok dia berubah. Atau jujur aja nih, kadang kita kurang berani ngambil tindakan tegas. Poin krusialnya adalah kita sering membiarkan masalah berlarut-larut murni karena rasa takut kita sendiri. Padahal ingat, pura-pura nggak ada masalah dan diam saja itu jelas bukan sebuah strategi bisnis. Nah, itu membawa kita ke bagian kedua, tanda-tanda sikap buluk. Ini ibarat lampu merah pertama dalam keseharian di kantor yang benar-benar nggak boleh Anda abaikan. Pernah dengar kalimat ini nggak? Ini bukan urusan saya. Wah, ini salah satu kalimat paling beracun yang bisa keluar dari mulut anggota tim. Ketika seorang karyawan, apalagi kalau dia itu di posisi manajer, menolak bertindak dan merasa urusan perusahaan bukan urusannya, mereka itu sebenarnya lagi nolak tanggung jawab inti mereka sendiri. Orang kayak gini jelas banget nggak menempatkan dirinya sebagai bagian dari tim Anda. Dan ini tergambar sangat jelas di tipe selanjutnya, si karyawan dua muka. Coba bayangin, pas Anda sebagai atasan lagi ada di ruangan, wah mereka ngetik secepat kilat, kelihatan super sibuk. Tapi begitu Anda keluar pintu, belum ada 5 menit, mereka udah beres-beres pamit pulang. Karakter bermuka dua kayak gini, nunjukin hilangnya rasa tanggung jawab yang paling dasar. Mempertahankan orang seperti ini rasanya mustahil, karena Anda nggak bakal pernah bisa percaya sama apa yang mereka kerjain pas Anda lagi nggak ngeliat. Lampu merah lainnya, coba perhatiin wajah yang kronis nggak bahagia. Anda tahu kan, karyawan yang datang ke kantor mukanya ditekuk, kusam, lemas, nggak ada gairah. Asal tahu aja, energi negatif kayak gini tuh nular banget dan bisa nguras habis semangat tim di sekitarnya. Fakta pahitnya, orang yang terus-terusan kelihatan sengsara di tempat kerja, kemungkinan besar pikirannya udah ada di tempat lain dan lagi nyari kerjaan baru. Mereka cuma belum dapat kesempatannya aja. Oke, sekarang kita beralih. Dari sikap yang tadinya cuma nyebelin, jadi sikap yang bener-bener bikin kacau. Di bagian ketiga ini, kita akan bahas karakter para pembuat masalah. Tipe pertama di kategori ini adalah si drama queen. Dengerin deh anekdot absurd dari materi kita ini. Bayangin, ada satu ekor kecoa muncul di pantry. Bukannya dibuang, karyawan tipe ini malah bikin panik satu kantor. Nangis ketakutan, dan tiba-tiba histeris ngerasa semua makanannya udah kena penyakit mematikan. Mereka ini jago banget membesarkan masalah sepele jadi krisis skala nasional. Capek banget kan kalau tiap hari harus ngurusin orang kayak gini? Nah, yang paling menarik di slide ini adalah profil si tukang pinjem uang. Ini orang minjem ke siapa aja, atasan, teman sebelah meja, OB, sampai tukang parkir. Percaya nggak, pas ada debt collector datang ke kantor nyariin dia malah bisa lobby dan berujung minjem uang dari si debt collector itu. Gila kan? Skill negosiasinya tingkat dewa. Tapi giliran ditagih, amnesia total. Mereka tiba-tiba lupa pernah minjam atau malah mutarbalikan fakta pas ditagih uang makan siang, ngakunya udah nitip. Selain drama dan hutang, para pembuat masalah ini juga jago ngerusak dinamika kerja pakai cara lain. Contohnya, ngaburin topik rapat. Kita lagi serius bahas strategi marketing nih, tiba-tiba dia motong ngebahas soal absensi atau bonus.
Buang-buang waktu banget. Belum lagi yang temperamental, gampang meledak karena urusan sepele. Dan yang paling parah, hobi lempar tanggung jawab kerjanya ke orang lain atau bawahannya. Kalau dibiarin, sikap-sikap ini bakal ngancurin sinergi tim perlahan-lahan. Sekarang kita harus sedikit ubah nada bicara kita karena kita masuk ke kategori yang jauh lebih berbahaya. Bagian keempat, bahaya pelanggaran integritas. Ini bukan lagi sekedar kebiasaan ngeselin, tapi udah jadi ancaman langsung buat bisnis. Mari kita kenali tipe tukang catut. Ini adalah orang-orang yang gampangin uang perusahaan. Pesan moral yang kuat dari sumber kita sangat jelas, sekecil apapun uang kembalian perusahaan, ya harus dibalikin utuh 100%. Tukang catut nggak peduli soal itu. Mereka nyantai aja ngambil kembalian 50.000, 20.000, atau bahkan cuma 2.000 rupiah. Ah, cuma receh ini pikir mereka. Padahal justru ini adalah bibit dari kecurangan fatal. Coba perhatiin angka ini, 12 juta rupiah. Gimana coba ceritanya dana sebesar ini bisa bocor tanpa disadari? Gini, ada satu karyawan dikasih budget sekitar 1–1,5 juta per bulan buat beli token listrik kantor. Alih-alih diisi full, dia cuma isi seadanya, terus sisanya masuk kantong pribadi. Berjalan setahun, akumulasinya tembus 12 juta rupiah. Kasus ini baru ketahuan pas tiba-tiba kantor mati lampu total gara-gara tokennya habis. Nggak nyangka kan? Terus apa yang terjadi pas mereka ditegur? Pasti tanya, mana nih truk buktinya? Jawabannya klise, struknya hilang. Buat nutupin jejak duit belasan juta itu, mereka bakal ngarang cerita bikin skenario yang ribet banget. Bilangnya dipakai buat bayar pasang spanduk lah, bayar gaji supir lah, macam-macam. Tapi nol bukti. Peringatan keras buat Anda, kalau ada staf pegang duit kantor terus urusannya tiba-tiba jadi rumit dan banyak banget dramanya, stop. Jangan pernah kasih mereka akses ke uang perusahaan lagi. Oke, mari kita lanjut dan lihat gimana semua rasa frustrasi ini bermuara. Emosi doang nggak bakal nyelesain masalah. Kita butuh aksi nyata yang terstruktur di bagian 5, solusi mengatasi karyawan. Berdasarkan analisis pakar kita, ada 4 langkah solusi sistemik yang bisa Anda langsung terapkan. Karena masalah yang udah ngakar nggak mempan cuma dimarahin. Pertama, evaluasi sistem rekrutmen Anda. Jangan-jangan Anda terima orang cuma karena lagi kepepet doang? Kedua, perbaiki sistem kontrol dan SOP supaya celah buat nakal tertutup rapat. Ketiga, bangun disiplin kecil. Dan terakhir, bangun pondasi terpenting, budaya perusahaan. Coba deh kita lihat yang namanya disiplin kecil. Sering banget diremehin padahal impact-nya luar biasa. Menerapkan aturan simpel kayak wajib on time gak ada toleransi. Atau larangan makan di meja kerja, mau makan silahkan ke pantry. Terus bikin rutinitas pagi kayak doa bareng dan briefing laporan di sore hari. Kenapa sih ini penting? Karena kalau pelanggaran-pelanggaran sepele ini dibiarkan, lama-lama standar disiplin organisasi Anda secara keseluruhan bakal ikut rontok. Keteraturan itu dimulai dari hal-hal kecil. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sangat epik. Budaya perusahaan itu benar-benar fundamental. Itu adalah garis pertahanan terakhir perusahaan Anda. Kalau sistem dan lingkungan kerja Anda sehat dan kuat, orang yang awalnya punya kebiasaan agak nyeleneh bakal terbawa arus jadi baik. Tapi hati-hati, sebaliknya juga berlaku. Kalau budaya Anda membiarkan drama dan kemalasan berkuasa, karyawan sehebat dan sebersih apapun perlahan bakal ikut tercemar dan jadi sakit. Sebagai penutup pembedahan materi kita hari ini, saya mau kasih Anda satu pertanyaan yang patut direnungkan. Besok pagi, pas sampai kantor, coba perhatikan sekeliling. Apakah budaya yang lagi Anda bangun ini menyembuhkan dan memaksimalkan potensi tim Anda? Atau jangan-jangan malah diam-diam bikin orang-orang terbaik Anda jadi sakit? Jawaban dan perubahannya sepenuhnya ada di tangan Anda mulai hari ini. Terima kasih banyak udah gabung di pembahasan seru kali ini. Terus semangat berbenah dan sampai jumpa di bedah materi luar biasa berikutnya.